Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab lifarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melakukan ibadah-ibadah yang utama. Salat di awal waktu berjamaah dilakukan di masjid, bahkan kita lanjutkan dengan majelis ilmu, majelis silaturahim, majelis zikir. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah semoga ibadah kita tidak hanya hari ini, tetapi seluruh amal ibadah dalam kehidupan kita semuanya dapat dijadikan amal ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu semuanya tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia dan istiqomah terhadap ajaran dan sunnahnya sampai yaumil qiyamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, Said Ahmad Al-Hashimi mencatat hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW setiap memasuki bulan Rajab, bahkan sebelum bulan Rajab, berdoa-doa pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang sekarang sudah mulai familiar dan banyak digunakan dan dibaca oleh para ulama yang mungkin kita semua sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ada satu riwayat wa barik lana fi Ramadan, ada yang wa ballighna Ramadan. Ini yang pertama Allah sebutkan Rajab. Rasulullah mempredikatkan Rajab itu adalah Sahrullah, bulan Allah. Ini bulan Allah karena pada bulan Rajab Allah tunjukkan tanda kebesaran kepada baginda Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Isra dan Mi'raj dalam Al-Quran itu pada ayat dan surat yang berbeda. Kalau peristiwa Isra ada pada surat Al-Isra, sedangkan peristiwa Mi'raj ada pada surat yang lain. Ada yang tahu Bapak surat apa? Kalau ada yang tahu, Ustaz kasih hadiah. Umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara balik lagi. Namanya umroh cuma-cuma ya. Mi'raj ada pada surat An-Najm. Ya. Kalau kita bahas nih 1 bulan Rajab. Jadi ceramah Zuhur Selasa ini ceramah 3 bulan. Mungkin ceramah terlama ya. Ceramahnya 3 bulan. Yang pertama bulan Rajab, ini bulan Allah tunjukkan tanda kebesaran. Peristiwa Isra dan Mi'raj, surat Al-Isra diawali kalimat tasbih. Subhana. Kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan kalimat tasbih dalam surat Al-Isra itu makna dan tujuan yang pertama adalah sumpah Allah dengan zatnya. Subhana, maha suci Allah.
bahwa benar-benar terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab ada orang yang nggak percaya sama Isra Mi'raj, bukan sekarang aja, dulu juga ada. Ketika dengar peristiwa Isra Mi'raj, dia nggak percaya. Bahkan kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka. Kenapa? Yang jadi ukuran adalah kemampuan manusia, bukan kemampuan Allah. Kalau dianalogikan semut, semut ikut mobil saya. Kemudian tadi berangkat jam 10. Sampai di sini setengah 12. Nanti pulang lagi sampai rumah jam 2 kurang. Semutnya ngomong ke temannya, Mut, tadi gue pergi ke Kuningan. Ini Kuningan ya? Ya, Gatot Subroto. Sekarang udah balik lagi. Itu kalau ngitung ukur kemampuan semut, kata temennya, lu kagak bakalan. Bohong lu. Sekenceng apapun lu lari, kata temannya semut, nggak bakalan sampai lagi jam 2 kurang di sini. Itu kalau mengukur dengan kemampuan. Akhirnya semutnya bilang, gua kagak jalan sendiri, tapi ikut naik mobilnya Ustadz Joker. Nah, baru dia percaya. Isra Mi'raj juga sama, kalau menghitung kemampuan manusia sampai botak sariawan kagak bakalan kita mampu. Karena itu asra bahasanya. Jadi dijalankan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tasbih yang pertama maknanya. Kemudian makna yang kedua, subhana maha suci Allah. Ini perjalanan Isra, perjalanan suci. Yang dijalankan Nabi Muhammad, hamba Allah yang disucikan. Nabi maksum, selamat dari perbuatan salah, hilaf, dan dosa. Jangankan akhlaknya, jasmaninya Allah sempurnakan. Kenapa? Akan dijadikan prototipe insan kamil oleh Allah, suri teladan untuk seluruh umat manusia. Jadi seluruh jasmaninya Allah sempurna. Wajah tampan menawan tak bosan dipandang mata Rasul. Jadi kalau ngelihat wajah Nabi nggak bosan. Pernah dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan, Nabi pernah dakwah dari duha sampai asar di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Tidak ada satupun sahabat yang keluar dari majlis Rasulullah. Kenapa? Senang duduk dan melihat wajah Rasulullah. Coba kalau ada kiai, ustadz, ustazah, habib, ceramah dari duha sampai asar. Kira-kira jamaah pada pulang apa kagak? Bukan cuma pulang tuh kiai disumpahin. Sambil keluar tuh jamaah bilang tuh kiai sambar geledek banget. Dari duha sampai asar gak kelar-kelar ceramah, kagak punya otak lisan begitu. Ini Rasulullah sahabat nggak ada yang keluar. Senang lihat wajah Nabi Muhammad. Ulama menjelaskan, Pak, kalau selama ini Bapak tahu Nabi yang ganteng, Nabi Yusuf. Saking gantengnya Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Saking tampanan Nabi Yusuf itu perempuan motong jari dengan pisau tanpa terasa. Tetapi kata ulama, jika kasab ketampanan Nabi Muhammad dibuka di dunia ini oleh Allah, itu perempuan dunia bukan cuma ngiris jari, dia akan mengoyak jantung dan hatinya. Saking tampannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajah tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara, nggak pernah nyinggung orang lain. Wa idza takallama faqa'anna madurru yasfutu min dzalikal kalam. Kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Kalau berjalan di panas terik matahari, awan mengiringi tidak nampak bayangan. Kemudian kalau berkeringat, keringatnya harum, semerbak bagaikan minyak kasturi. Kalau Nabi salaman dengan tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau Nabi jalan di jalan Kuningan sini ya, jalan Gatot Subroto, ini orang-orang besok tahu Nabi habis jalan ke sini. Dari mana? Wa idza marra bitorikin urifa min tibihi annahu qad marra. Jadi ada wangi di setiap jalan yang dilalui. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, anaknya dipegang Nabi, digendong Nabi. Bapak ibunya di rumah tahu anaknya habis dipegang dan digendong Rasul. Dari wangi, itu anak pergi biasa aja, pulang berubah menjadi wangi. Ummu Aiman pernah ngelihat Nabi lagi tidur di bawah pohon kurma, ya. Kemudian keringatnya diambil, ya, diseka, dibawa, taruh di rumahnya, dikasihin anaknya.
Jadi jasmaninya Allah sempurnakan. Bahkan ulama tuh merangkai satu syair. Lam yahtalim qatu toha mutlakon abada. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah mimpi yang mengeluarkan sperma. Enggak. Mimpi basah kalau gitu. Wa ma tasa'afi mada jamani. Nabi nggak pernah nguap sepanjang jam. Nguap nggak pernah. Kita makan dikit-dikit nguap. Apalagi kalau lagi ngaji. Ngajinya nggak ada humornya, udah nguap mulu. Kalau ngaji serius banget ya. Kalau Ustaz Joker saya ngajinya nggak serius. Ya, makanya dikenal dengan dakocan, dakwah komedi canda. Saya sekarang sering ditandemin dengan komedian, ya. Makanya jangan heran kalau ceramahnya nggak serius-serius, ya. Yang penting ada yang disampaikan masuk nilai-nilai agama sambil hatinya senang. Sebab kalau hati nggak senang, cemberut, susah juga ilmu masuknya. Makanya biar bahagia itu. Karena jadi penceramah sekarang serba salah, Pak. Lurus aja ayat Quran hadis Nabi, itu jamaah pulang atu-atu. Di tengah jalan diomongin, Ustaz gitu diundang, najis lu mau begitu. Ada yang ceramah kayak gitu dulu, ayat Quran hadis Nabi nggak ada humornya. Pada pulang, tinggal anak muda depan nggak pulang. Ini kelar ceramah dipuji abis-abisan tuh anak muda sama penceramah. Tong, ahlak lu mulia banget denger ceramah gua lu. Sampai kelar lu nggak keluar kayak orang lain. Dia bilang saya nggak keluar bukan karena ahlak mulia Pak Ustaz, tapi sejadah saya diinjak Ustaz. Kalau Ustaz kagak injak, bawa pulang dari tadi, kata dia begitu. Ini Nabi Muhammad nggak pernah nguap sepanjang zaman. Kemudian jubabatun abadan fi jismihil has. Jubabah, laler. Itu laler nggak pernah mencolok di tubuh Rasulullah. Ini menurut keterangan dari Al-Habib Umar Al-Hafid, kenapa laler nggak mencolok di tubuh Nabi? Karena Nabi itu tubuhnya wangi, makin berkeringat makin wangi. Laler nggak suka sama yang wangi, sukanya sama yang bau-bau. Ya. Ini jasmaninya, belum akhlaknya disempurnakan oleh Allah. Sehingga manusia yang akhlaknya secara nyata jelas dipuji oleh Allah dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang amat luhur. Bahkan tidak hanya dikagumi dunia Islam, dunia luar Islam kagum terhadap akhlak Rasulullah. Ada orientalis Yahudi namanya El Sadat, dia ngarang satu buku The Life and Teaching of Muhammad. Tahu kan Ustaz Haddad artinya? Saya bahasa Inggris nilainya AS2 tuh. Karena kanannya pintar bahasa Inggris, kiri saya pintar bahasa Inggris. Jadi nyontek kolaborasi ini. Ini yang ini B nih, teman saya yang pintar. Ini B. Saya ya. Itu mungkin qadarullah ya. Rezeki Ustadz Soleh. Ini kehidupan dan pengajaran Muhammad. Kata El Sadat, I have always the religion of Muhammad. Aku menaruh perhatian yang setinggi-tingginya terhadap agama yang dibawa oleh Muhammad because of it. Sebab dalam pribadi Nabi ada vitalitas yang amat mengagumkan. Rentan waktu 23 tahun. Itu umat Islam bukan hanya di benua Jazirah Arabia. Sampai ke Bizantium Romawi. Sampai ke Guangzhou Cina. Sampai ke Andalusia Spanyol. Itu bukan karena harta Nabi. Bukan karena pedang Nabi. Tapi karena akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasul. Jadi Isra Mi'raj di perjalanan suci diawali kalimat pensucian tasbih subhana, artinya maha suci Allah. Bahkan dalam sejarah Rasulullah itu sebelum Isra Mi'raj dadanya dibedah 3 kali pada waktu dan saat yang berbeda. Bukan hati Nabi kotor tapi hati yang bersih, bertambah bersih karena Isra Mi'raj ingin menghadap Allah Al-Quddus, Zat yang maha suci. Karena itu dibersihkan dan disucikan yang sudah bersih untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kepingin selamat nanti menghadap Allah kembali dengan yang namanya kematian, maka bersihkan hati kita. Jangan cuma memperhatikan kebersihan jasmani. Ibu-ibu paling pintar tuh memperhatikan kebersihan jasmani.
Ibu-ibu apalagi bagian muka, itu muka paling pinter dibersihin ya. Kalau zaman sekarang mah perempuan pengen cakep gampang, Pak. Yang penting punya mata duitan. Yang penting punya duit. Zaman dulu orang mukanya hitam, Pak, pengen putih susah. Sekarang gampang di facial. Facial standar murah, cuma 70.000. Kalau ngambil paket krim malam, krim siang 160.000. Rada mahal. Ustaz tahu gimana sih? Kalau zaman dulu perempuan mukanya tembem, pipinya pengen tiru susah. Sekarang gampang. Tinggal beli Nuskin Galvanik. Itu Nuskin, Pak, harga normal 5,5. Sekarang sampai akhir Maret diskon 4,2. Kemudian lipstick mahal harganya lipstick. Dulu lipstick saya sering ngisi pengajian bulanan di perusahaan lipstick. Ada merek Immortal. Itu harganya 2,7 juta lipstick. Ya. Iya, kalau lipstick yang di bawah 1 juta 200 300 banyak. Ada yang merek La Tulip, Mirabella, Wardah, Respon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline. Cempaka dulu ada bedak doang, sekarang ada lipstiknya yang tipe 322 murah 70.000. Cuma warnanya merah sedikit oranye, yang pantas yang kulitnya putih yang pakai. Ustadz kok hafal benar. Dulu sebelum jadi ustadz, saya sales kosmetik. Wah loh. Makanya kalau cuma memperhatikan kebersihan jasmani, bencong paling pinter tuh. Waria paling pinter. Makanya salon banyak bencong. Rias pengantin banyak bencong. Saya kalau syuting siraman kolbu ya di MNC itu yang touch up kadang bencong. Kalau Ustadz Haddad suka ke Hong Kong ya. Saya tahadus bin Nikmah sebelum corona ceramah bukan cuma sampai Kuningan, tapi sampai luar negeri. Hong Kong tuh setahun bisa sampai 4 kali, 5 kali ke Hong Kong. Hong Kong tuh masjid yang gede cuma 2, di Sim Sa Tsui dan Wang Cai, di Kowloon Fak. Ya, kalau Singapura terakhir saya di Bedok Not. Bedok Not itu tablik akbar di Singapura udah susah izinnya. Tapi ada kebiasaan baik orang-orang Muslim Melayu di Singapura. Tiap habis dakwah salaman atau Ustaz Sallallahu Alaihi Muhammad. Di kampung gue juga ada kalau subuh kayak gitu. Enggak, di sana salaman atu-atu ngasih amplop atu-atu. Itu satu amplop $50 deh ya. $1 9.600. Makanya kalau ke Singapura ceramah, sini tas nih gede. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ya. Nah, ini luar biasa. Ini di Hong Kong nih ada taman namanya Taman Victoria. Itu Taman Victoria tiap malam minggu LGBT bebas. Lesbian, gay, bisex, transgender bebas pacaran, laki sama laki pelukan, ciuman, perempuan sama perempuan. Kalau ada yang negur, dilaporin yang negur, itu yang negur yang dipenjara karena melanggar hak asasi. Nauzubillah. Di Indonesia alhamdulillah bencong, waria, LGBT tidak sebebas di luar negeri. Bahkan kita perhatiin bencong di Indonesia mah susah hidupnya. Hidup susah, dikejar-kejar Satpol PP. Sampai nyusup ke sungai, ditungguin sama Satpol PP. Kemudian mati juga, mati nyusah juga, susahin, ambil yang mandiin. Dulu ada bencong mati dimandiin sama amil laki, sebab dulu jenis kelamin awalnya laki-laki. Kalau pikir itu al aslu bakon makana ala makan. Ya. Dimandiin sama amil laki, siram palanya tenang, siram dadanya amil laki kaget. Astagfirullahaladzim. Ngapa ada payudaranya? Ternyata nih bencong udah suntik silikon. Akhirnya amil laki keluar, teriak, bukan saya yang mandiin. Ini mah yang mandiin amil perempuan. Lihat jenazah ada payudaranya. Cari amil perempuan. Dicari amil perempuan. Dimandiin sama amil perempuan. Siram palanya tenang. Dadanya tenang. Tar dulu lo udah bawahnya aja lo. Disiram bawahnya. Amil perempuan kaget juga. Astagfirullahaladzim. Keluar ribut. Amil laki sama amil perempuan. Bukan saya tadi yang mandiin. Bukan saya ustazah. Ribut punya ribut, diambil kesimpulan. Kalau begitu yang memandikan yang sejenisnya. Cari temennya bencong. Dicari temennya bencong sama Pak RT ketemu, dituntun-tuntun tuh bencong
Bingung. Mau kemana sih teh? Kata dia. Kata RT tuh temen lu mati mandiin. Ternyata bencong sama bencong mandiinnya gampang. Serhadap. Dia cuma ngambil gayung. Gayungnya diisi air. Dipegang dengan tangan kiri. Tangan kanan masukkan ke air. Temennya yang udah jadi mayit cuma cipratin air sambil dia bilang, basah, basah. Ya gini kalau ceramah lagi lapar ya. Jadi ini bulan Rajab. Rajab itu sahrullah. Allah tunjukkan mana ketika Isra dan Mi'raj. Tanda Allah di alam semesta. Ini alam semesta sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah tunjukkan tanda kebesarannya di alam semesta bahkan pada diri manusia. Jadi ketika Rasulullah Isra diperlihatkan tuh tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ayatnya Bapak udah hafal semua. Samsu tajri limustaqarri laha jalika taqdirul ajijil wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim la samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki. Surat Yasin itu ya, masa enggak apa. Dan matahari beredar menurut poros yang telah ditentukan oleh Allah dan bulan pun berpindah-pindah dari satu manazil, satu tempat. Sehingga akhir bulan-bulan bentuknya kal urjunil qadim, bagaikan dahan tandan yang sudah tua kayak bulan sabit. Malam enggak mendahului siang, siang tidak mendahului malam. Ini tanda kebesaran Allah. Beredarnya matahari, berpindah-pindahnya bulan tidak berubah sampai hari kiamat, kecepatan dan tempatnya. Kenapa? Kalau dia berubah berbenturan satu planet, terjadilah kiamat di dunia. Ternyata inilah sujudnya mereka kepada Allah. Sujudnya matahari, sujudnya bulan, sujudnya langit, sujudnya bumi. Bahkan dalam surat Ar-Rahman, An-Najmu was-sajaru yasjudan. Bintang-bintang, pohon-pohon mereka semua sujud kepada Allah. Sujudnya mereka adalah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak berubah sampai hari kiamat. Kenapa manusia bisa buat kalender tahun 2030, sekarang 2023. Bisa buat kalender tahun 2050, bahkan manusia bisa meramalkan kapan terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan. Kenapa? Karena perhitungan tetap tidak berubah sampai hari kiamat. Itulah yang dinamakan dengan ilmu falak. Jadi mereka sujud kepada Allah. Sehingga apa? Manfaat dan pelajaran yang diambil. Kalau matahari yang besar yang diciptakan Allah, bulan yang begitu besar, bumi yang kita pijak ini besar, mereka semua sujud kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Ini manusia, makhluk Allah yang nakal kepada Allah. Makhluk yang kecil tapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita makhluk Allah yang kecil ini taat terus kepada Allah. Bahkan terkadang maksiat terus Allah berikan kepada kita nikmatnya, tapi maksiat kita pergunakan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diingatkan, kala jangan begitu. Lu dapat nikmat setiap hari, nggak pernah keputus nikmat dari Allah, bahkan tidak bisa dihitung nikmat Allah. Tapi kau pergunakan nikmat Tuhanmu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sujudnya benar, seorang suami sujudnya benar dalam kehidupannya, maka dia akan jadi imam teladan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang istri kalau sujudnya benar kepada Allah, maka dia akan jadi istri soleha. Ini nggak kelihatan sih ya, perempuan. Mukanya kelihatan sih, istri soleha. Kalau mukanya nggak kelihatan, jurik namanya. Ya, karena kalau muka kelihatan masih ada modal untuk jadi istri soleha. Apa? Iza nazarta sarratka. Kalau dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suami. Kalau dia menjadi seorang pengusaha, sujudnya benar, maka dia akan gunakan segala usaha, keuntungannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, bulan Rajab. Kemudian yang kedua, wa Sa'banu sahri, bulan Sa'ban adalah bulanku, kata Rasulullah.
Kenapa disandarkan Sa'ban kepada Rasulullah? Singkatnya, ternyata surat Al-Ahzab ayat 56. Ayatnya udah apalah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman kepada Allah, bersalawatlah kau kepada nabimu dengan salawat yang sempurna. Jadi ini ayat turun pada bulan Sya'ban. Surat Al-Ahzab ayat 56, perintah bersalawat kepada Nabi turun pada bulan Sya'ban. Kalau zaman dulu kalau sakit datang ke Nabi, minta doain, ya Allah. Nabi doa kepada Allah diberikan kesehatan. Sekarang Nabi udah nggak ada. Kadang kita bertawassul dengan sholawat, berikhtiar, berobat ke dokter. Ini ada joknya, ada anekdot. Ya. Dulu ada orang anak kecil, Ma'adat, habis dimandiin sama emaknya, perempuan 5 tahun, dipakein bedak, pakein baju. Kemudian itu rambutnya yang panjang dikuncir, kuncir 2. Habis dikuncir tuh anak, matanya melotot terus, nggak kedip-kedip. Akhirnya dibawa ke tabib, dikasih obat, nggak sembuh. Dibawa ke dokter, dikasih ramuan, kagak sembuh. Ingat di sebelah ada ustadz, dibawa ke ustadz. Kenapa bu? Ini Pak Ustadz, anak saya matanya. Oh sini. Dipegang kuncirannya, ustadz baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ditarik kuncirannya. Itu matanya yang melotot mendelik terus normal kembali. Kata ibunya, subhanallah, salawat luar biasa Pak Ustaz. Memang luar biasa, 1 kali bersalawat 10 rahmat Allah turun. Bahkan malaikat khusus diciptakan Allah untuk menyampaikan salawat yang kita baca kepada Rasulullah. Cuma penyebab anak ibu melotot terus matanya, ibu nguncir kekencengan. Ya. Jadi nguncir ya kan kenceng. Kalau nguncir jangan kenceng-kenceng. Ini salawat subhanallah. Amalan sunnah yang tidak pernah ada gabungnya. Bahkan ulama memberikan satu keterangan, baca salawat sambil kepengen dipuji orang tetap dapat pahala. Kepingin dipuji misalnya sama orang, kita bersalawat kepada Nabi, tetap mendapatkan pahala. Ya, dalam kehidupan kita. Terakhir. Wabalighna Ramadan, dan sampaikan pada bulan suci Ramadan. Ini sekarang bulan suci Ramadan, insya Allah tinggal beberapa hari lagi. Ya, ada yang bilang 10 hari, ada yang bilang 9 hari. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita disampaikan pada bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Sebab sekarang mah umur kan nggak ada yang tahu Pak. Wabalighna Ramadan, makanya Nabi sampein bulan suci Ramadan. Ini 10 hari, 9 hari mau Ramadan, bisa aja nggak ketemu Ramadan. Pulang, tahu-tahu meninggal dunia. Bahkan dalam Nasoihul Ibad tuh, kitab di sana dijelaskan al-mautu ya'ti baghtatan, kematian tuh datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang siang zuhur masih bercanda di kantor sama kita. Kemudian malam meninggal dunia, pagi dikabarkan innalillahi wa inna ilaihi. Dadak. Jadi kematian itu datangnya mendadak. Malam masih ngobrol di pos ronda, subuh dikabarkan meninggal dunia. Jadi nggak usah heran karena sudah dikabarkan Nabi kematian itu datangnya mendadak. Yang heran itu pagi meninggal dunia, zuhur berjamaah bareng kita. Itu baru kita heran. Jadi kematian datangnya mendadak, karena itu wabalighna Ramadan, sampaikan ya Allah agar umur saya sampai pada bulan suci Ramadan. Nabi aja yang selamat dari dosa, dijamin masuk surga, merindukan bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan kita yang dosanya bukan hanya hitungan hari, bahkan setiap jam kita dosa kepada Allah. Seharusnya kita lebih rindu terhadap bulan suci Ramadan. Kenapa? Mukaffiratun lima bainahunna. Ramadan satu dengan Ramadan lain
menjadi penghapus dosa-dosa kita kepada Allah. Ijaztunibatil kabair, selama terhindar dari dosa-dosa besar. Jadi yang menghapus dosa-dosa kecil, ya, terhindar dari dosa besar, itu bulan suci Ramadan. Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, ya. Ini merupakan alat penghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ulama setiap masuk bulan suci Ramadan diajarkan oleh baginda Nabi satu hadis, atakumur Ramadan sayyidus suhur pamarhaban bihi, rawahu Muslim. Telah datang kepada kamu sekalian bulan suci Ramadan, pamarhaban bihi, maka ucapkan marhaban. Ini biar dapat oleh-oleh ilmu. Kenapa untuk Ramadan bukan ahlan wa sahlan? Rasul ngajarinnya marhaban, padahal maknanya sama. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang, marhaban pun artinya selamat datang. Tapi untuk Ramadan Rasul mengajarkan atakumur Ramadan sayyidus suhur pamarhaban bihi. Ucapkan marhaban. Ini artinya sama, selamat datang. Ternyata terambil dari akar kata yang berbeda. Ini bahasa Arab, Pak, adalah bahasa yang kosakata terbanyak di dunia. Kata Nabi, orang yang pandai bahasa satu negeri, dia selamat dari setengah tipu daya warganya. Saya pertama kali ke Hong Kong, di imigrasi Hong Kong itu sampai 6 jam. Kenapa? Karena nggak bisa bahasa Kantonis. Misalnya bahasa Sunda gitu. Akhirnya ditolongin sama panitia, baru bisa keluar dari imigrasi Hong Kong. Kenapa nggak bisa bahasanya? Kalau pinter bahasa Arab, ke Arab Saudi, umroh, haji, setengah tipu daya orang Arab sudah terselamatkan. Dari mana? Pinter bahasanya. Dulu ada orang pergi haji, ONH++. Kalau ONH+ masih kecil, ini plus++. Tidurnya di hotel bintang 7. Kalau bintang 5 masih kecil, ini bintang 7. Matiin lampunya pakai sensor. Ini kong haji habis gusuran tanah, pergi haji. ONH+. Nggak bisa, biasa tidur di kampungnya gelap. Ini nggak bisa matiin lampu pakai sensor. Di Fairmont gitu ya. Akhirnya dia nggak bisa tidur, Pak, 2 hari 2 malam. Kepinginannya sama temennya, nggak kelihatan. Karena belum mulai haji. Nanya mutawif nggak datang. Yang warawiri pelayan hotel orang Arab. Karena nggak bisa tidur, dia nekat. Dia panggil pelayan hotel orang Arab. Haji. Dia nunjuk lampu. Nur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lampu matiin. Gitu maksudnya. Lampu apa? Cahaya. Nur. Mati kan perasaan orang kampung gua. Kalau ada yang mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Pinter juga. Besok belanja oleh-oleh, dianterin sama mutawif, ya. Diajak nawar, sono sini pulang. Begitu pulang mau ke hotelnya, naik taksi orang Arab, ketemu perempatan, ditanya, Haji, ilayya mani ausima. Haji, hotelmu kanan apa kiri? Dia nggak bisa ngomong, tapi dia tahu hotelnya lurus, nggak ke kanan, nggak ke kiri. Dia ngomong, untung Fatihah hafal dia. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Supir taksi kesel nengok. Amen. Ini gara-gara bahasan, ya. Jadi kenapa Rasulullah menggunakan kata marhaban bukan ahlan wa sahlan? Biar pulang bawa oleh-oleh. Nanti kalau buat spanduk di sini jangan kayak orang nggak ada ilmunya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Padahal Rasul ngajarinya marhaban. Ya, orang yang tahu ilmunya pasti nulis marhaban. Kenapa? Karena ahlan wa sahlan itu walaupun bermakna selamat datang, artinya itu terambil dari akar kata yang berbeda. Ahlan diambil dari kata ahlun, artinya keluar. Sahlan diambil dari kata sahlun, artinya mudah. Kita datang ke tengah-tengah keluarga dengan ayunan tangan dan langkah kaki yang mudah. Disambut kita dengan ahlan wa sahlan. Artinya selamat datang. Ini marhaban walaupun bermakna selamat datang. Yang pertama terambil dari akar kata rohbun. Rohbun artinya lapang. Orang Jawa nyebutnya legowo. Jadi dia lapang
dadanya menerima kehadiran bulan suci Ramadan. Tidak tertekan sedikit pun. Sehingga nggak keluar dari kata-kata mulutnya. Ya Ramadan lagi dah. Nggak bisa sarapan pagi-pagi. Ya Ramadan lagi dah. Nggak bisa ngerumpi lagi kerja dah. Ya Ramadan lagi dah. Nggak bisa ngobrol sambil makan siang. Nggak ada keluar itu. Kenapa? Marhaban, lapang, legowo. Bahkan dirindukan untuk datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian juga marhaban terambil dari akar kata rohbatun. Rohbat artinya tempat memperbaiki sesuatu. Orang sini nyebutnya bengkel. Mobil tabrakan ringsek. Dibawa ke bengkel, dibenerin, insya Allah keluar bengkel benar. Mobil mesinnya rusak, dibawa ke bengkel, dibenerin, keluar bisa jalan lagi. Begitupun Ramadan. Rohbat jadi bengkel kehidupan kita. Kalau kemarin jauh dari masjid, insya Allah Ramadan dibengkeli diri kita. Gemar datang ke masjid, sholat berjamaah. Makanya masjid kalau Ramadan penuh. Taraweh. Masjid penuh, musola sesak. Itu. Kenapa ditarbiyahkan kita? Diobatin, dibengkeli. Tapi fenomena di Indonesia, masjid penuh, musola sesak, Ramadan cukup sampai tanggal 12 Ramadan. Tanggal 13 mulai ada kemajuan. Makin lama makin maju. Makin lama makin maju. Malam terakhir terawih. Cuma ada 12. Itu pun bukan orang semua. Satu imam, satu bilal. 5 makmum, 4 lagi tiang masjid. Kemana yang kemarin menggebu-gebu salat tarawih? Bal tu sirunal ayat dunia. Sibuk dengan urus. Dah. Jam 1. Ya. Pengen terus lama-lama ya, waktu yang memisahkan kita. Sengaja saya berhenti ya, mudah-mudahan penasaran dan mengundang lagi. Ya gitulah ya, ceramah nggak usah serius-serius. Apalagi bulan puasa ceramah serius. Pada husuk, saking husuknya nunduk nggak inget apa-apa. Makanya kalau Ramadan buka taklim, sebelum Ramadan taklim doanya begini. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min hudaini rahmatika ya arhamar. Kalau yang ceramah serius Ramadan, doanya begini buka taklim. Yuk, kita buka taklim dengan baca doa. Bismika Allahumma ya. Bismillah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.